Astagfiru wa na'udzubillahi min syarri anfusina ma yahdihillahu dialah ma yahdihillahu dialah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas ilahi Robbi yang mana telah memberikan rahmatnya agar kita bisa berkumpul di acara Zoom kali ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW dan kepada sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya agar kita bisa memberikan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok KKN Gunung Gede B Universitas Muhammadiyah akan menyampaikan tentang optimalisasi program pencegahan stunting di Desa Gunung Gede. Untuk anggotanya ada Rahel, ada Anissa, Mapin, Tiger, Kurnia, Aulia, Nadia, Anjani, Neng Intan, Hanif, dan terakhir Bimo. Untuk mempersingkat waktu dalam acara presentasi ini, marilah kita buka acara presentasi ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Pada Saudari Anissa dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Pada Saudari Anissa dipersilahkan. Latar belakang masalah stunting di Indonesia dan Kelurahan Gunung Gede, tantangan dan solusi pencegahan stunting melalui kolaborasi dan edukasi gizi. Di sini ada penjelasan stunting sebagai gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Stunting adalah gangguan pertumbuhan linier akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang berdampak pada perkembangan kognitif dan produktivitas. Sampaikan data prevalensi stunting nasional dan target penurunan. Prevalensi stunting nasional masih tinggi, yaitu 21,6% menurut SSG 2022. Jauh dari target 14% di tahun 2024. Ada identifikasi tantangan spesifik di Kelurahan Gunung Gede. Untuk di Kelurahan Gunung Gede, menghadapi tantangan kurangnya pemeriksaan kesehatan rutin, rendahnya kesadaran gizi seimbang, dan kebersihan lingkungan yang belum optimal, sehingga bisa meningkatkan risiko stunting. Tekankan pentingnya lingkungan sehat dan edukasi gizi dalam pencegahan. Lingkungan yang sehat dan edukasi gizi menjadi kunci penting dalam pencegahan stunting dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademis, dan masyarakat. Baik, terima kasih Saudara Anissa yang telah menyampaikan materinya. Yang materi ketiga saya serahkan kepada Mapin. Kepada Saudara Mapin dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan dan fokus program KKN tematik Desa Sehat, pengoptimalisasi program kesehatan dan edukasi lingkungan untuk pencegahan stunting. Ada 3. Yang pertama ada optimalkan program kesehatan masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program kesehatan yang terstruktur dan terfokus pada pencegahan stunting di desa. Yang kedua adalah laksanakan edukasi gizi dan kebersihan lingkungan, yaitu memberikan edukasi gizi dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah preventif untuk mengurangi resiko stunting. Selanjutnya ada perkuat nilai keagamaan melalui pendekatan partisipatif, menguatkan nilai keagamaan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintahan kelurahan. Baik, terima kasih kepada Saudara Mapin yang telah menyampaikan materinya. Materi keempat akan disampaikan oleh Saudara Tiger. Kepada Saudara Tiger dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Metode pelaksanaan program KKN di Kelurahan Gunung Gede. Tahapan dan metode partisipasi untuk aktivitas program KKN. 1. Pendekatan partisipatoris dalam KKN. Melibatkan masyarakat aktif sebagai subjek program guna meningkatkan keterlibatan dan hasil nyata.
2. Tahapan pelaksanaan KKN meliputi identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis. 3. Metode kombinasi edukasi dan praktik menggunakan penyuluhan seminar, praktik langsung, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dan kegiatan kreatif. 4. Internalisasi aplikasi pengetahuan, metode dirancang agar pengetahuan dapat dipublikasi dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan berkelanjutan. Next. Baik, terima kasih kepada Saudara Tiger yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi kelima akan disampaikan oleh Kurnia. Pada Kurnia dipersilakan. Selanjutnya ada sasaran dan lokasi program KKN. Yang pertama ada fokus pada keluarga dan anak balita dan ibu hamil. Program KKN difokuskan pada keluarga yang memiliki anak balita dan ibu hamil di Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya untuk mendukung pencegahan stunting. Lalu yang kedua, libatkan perangkat kelurahan dan kader posyandu. Sasaran program meliputi perangkat kelurahan, kader posyandu, ibu rumah tangga, dan remaja sebagai agen perubahan untuk memperkuat sosialisasi dan implementasi program. Lalu yang ketiga, pemilihan lokasi berdasarkan data permasalahan gizi dan pemahaman stunting. Lokasi dipilih karena adanya data yang menunjukkan masalah gizi dan rendahnya pemahaman tentang stunting di komunitas Gunung Gede, sehingga penanganannya lebih tepat dan tepat sasaran. Baik, terima kasih kepada saudari Kurnia. Yang selanjutnya materi yang 6 dan 7 akan disampaikan oleh Aulia. Kepada saudari Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rahel. Yang selanjutnya itu program kesehatan sosialisasi PHBS dan kegiatan posyandu, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gizi dan pencegahan stunting. PHBS yaitu tingkatkan kesadaran hidup sehat, seminar paham resiko stunting dini, terus ada cek kesehatan gratis, detail dari kondisi kesehatan, posyandu, pantau tumbuh kembang dan risiko, senam lansia tingkatkan kebugaran rutin, PMT dan MBG yaitu penuhi kebutuhan gizi balita. Next. Program edukasi lingkungan praktik pengelolaan sampah dan PHBS yaitu untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui edukasi dan kerja bakti lingkungan. Ya, yang pertama itu melakukan edukasi pengelolaan sampah organik dan anorganik melalui pembuatan tong sampah khusus dan pemasangan banner. Edukasi masyarakat diajak memahami pentingnya pemeliharaan sampah untuk mendukung lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua yaitu mengampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kampanye mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan rumah dilakukan untuk menurunkan risiko penyakit infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Yang ketiga yaitu fasilitas kerja bakti di posyandu dan sekolah dasar. Kegiatan kerja bakti rutin meningkatkan kebersihan lingkungan sekitar yang berkontribusi pada pencegahan penyakit infeksi di kalangan anak-anak serta mendukung optimalisasi pertumbuhan mereka. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Aulia yang telah menyampaikan materinya. Materi yang ke-8 akan disampaikan oleh saudari Nadia. Kepada saudari Nadia dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu program pendidikan video interaktif dan kreativitas anak, menguatkan pengetahuan anak dan kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan. Yang pertama, implementasi video interaktif bimbingan konseling, yaitu pemutaran video interaktif digunakan untuk membimbing konseling sebagai media edukasi yang menarik bagi anak-anak di SDN Kicimurub kedua. Kemudian yang kedua, mengadakan pelatihan kreativitas melukis batok kelapa, yaitu pelatihan seni seperti melukis batok kelapa, meningkatkan kreativitas anak dan memberikan pengalaman belajar seni secara langsung. Yang ketiga, melaksanakan pengajaran langsung di SDN Kicimurub 2.
Pengajaran langsung di sekolah memperkuat pemahaman anak-anak serta mendukung proses pembelajaran secara efektif. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kesadaran keluarga tentang gizi dan kesehatan. Kegiatan ini mengedukasikan menyasar keluarga untuk meningkatkan pemahaman pentingnya gizi dan kesehatan demi mencegah stunting. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah menyampaikan materinya. Berikutnya materi 9 dan 10 akan disampaikan oleh Saudari Anjani. Pada Saudari Anjani dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran kegiatan keagamaan dan sosial dalam program menguatkan nilai keagamaan dan sosial untuk mencegah stunting melalui partisipasi aktif komunitas. Di sini ada fasilitasi kegiatan keagamaan bagi berbagai kelompok usia, melibatkan pengajian ibu-ibu, anak-anak, dan muda-mudi serta lomba cerdas cermat Islami untuk meningkatkan kesadaran dari nilai keagamaan dalam masyarakat. Lalu ada libatkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti perayaan 17 Agustusan menjadi sarana penguatan nilai sosial dan kebersamaan sebagai pendukung kesehatan mental dan kesadaran komunitas dalam pencegahan stunting. Lalu materi selanjutnya yaitu ada hasil pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat, keberhasilan program dengan kolaborasi mahasiswa, kader posyandu dan perangkat kelurahan. 100% keberhasilan dalam pelaksanaan program pencegahan stunting, program pencapaian keberhasilan penuh menunjukkan efektivitas intervensi yang meningkatkan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat terkait gizi, PHBS, dan keberhasilan lingkungan. Lalu ada 3 kolaborasi. Pihak utama memperkuat jaringan sosial, sinergi antara mahasiswa, kader posyandu, dan perangkat kelurahan, memperkuat jaringan sosial, mendukung keberlanjutan dan efektivitas intervensi pencegahan stunting di komunitas. Baik, terima kasih kepada Saudari Anjani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi 11 dan 12 akan disampaikan oleh Neng Intan. Pada Neng Intan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan analisis dampak edukasi lingkungan terhadap pencegahan stunting. Nah, peran edukasi lingkungan dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting. Yang pertama ada edukasi lingkungan efektif, yang dimana mendorong kebiasaan hidup bersih dan sehat melalui intervensi program KKN. Yang kedua, kebiasaan hidup bersih dan sehat. Manajemen sampah rumah tangga dan cuci tangan pakai sabun sebagai contohnya. Yang ketiga, pengurangan risiko infeksi berulang. Nah, kebiasaan bersih mengurangi infeksi yang menjadi penyebab gangguan pertumbuhan pada anak. Kemudian yang keempat ada transformasi perilaku masyarakat. Bukti keberhasilan intervensi edukasi lingkungan dalam program pencegahan stunting. Next. Nah, di sini juga ada faktor pendukung keberhasilan program merupakan kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada keterlibatan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan berperan aktif sebagai mitra lokal dalam melanjutkan pendampingan program. Yang kedua, peran kader posyandu dan tenaga kesehatan. Kader posyandu dan tenaga kesehatan mendukung program dengan menyediakan layanan kesehatan dan edukasi. Yang ketiga, kontribusi guru dan tokoh agama, yang dimana guru dan tokoh agama menjadi agen perubahan yang memperkuat komunikasi dan penerimaan masyarakat. Yang keempat, pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Metode ini membangun kapasitas internal masyarakat untuk berkelanjutan dan dampak jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih kepada Neng Intan yang telah menyampaikan materinya. Materi ke-13 akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Pada Saudara Hanif dipersilakan. Baik, izin melanjutkan kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program mengatasi hambatan waktu, sarana, dan
perilaku masyarakat dengan dukungan multi pihak. Yang pertama, atasi keterbatasan waktu pelaksanaan yang singkat. Waktu yang terbatas menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program, sehingga diperlukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk mencapai target secara optimal. Yang kedua itu hadapi kendala sarana dan kondisi geografis. Keterbatasan sarana dan data geografis mempengaruhi akses dan pelaksanaan program, khususnya di wilayah terpencil seperti Gunung Gede. Yang ketiga, optimalkan dukungan dan koordinasi stakeholder multi pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan stakeholder lain sangat penting untuk mengatasi hambatan dan memastikan kelancaran program. Yang keempat, fasilitasi perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses panjang dan konsistensi dukungan agar program pencegahan stunting dapat berkelanjutan dan efektif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanif yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Bimo. Kepada Saudara Bimo dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya rekomendasi dan strategi keberlanjutan program. Strategi memperluas cakupan dan monitoring untuk pencegahan stunting berkelanjutan. 1. Lanjutan program PMT, MBG, dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Program seperti PMT, MBG, pengelolaan sampah, Posyandu, dan Posbindu harus diteruskan untuk menjaga efektivitas dalam pencegahan stunting. 2. Jalin program lanjutan dengan cakupan lebih luas untuk melibatkan berbagai pihak. Perguruan tinggi diharapkan mengembangkan program dengan melibatkan sekolah, komunitas remaja, dan organisasi masyarakat untuk memperluas dampak positif program. Yang ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi jangka panjang untuk keberlanjutan perubahan perilaku. Penting dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan stunting dapat bertahankan dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Akhir kata, kami harap yang telah kami sampaikan hari ini tidak berhenti sebagai sebuah presentasi, melainkan menjadi langkah awal bagi kita semua untuk terus berkolaborasi dan berkomunikasi dalam upaya optimalisasi program pencegahan stunting di Desa Gunung Gede. Adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah kita dapatkan selama KKN ini dapat terus berlanjut, membawa manfaat dan menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, kami kelompok KKN Gunung Gede 14 pamit undur diri. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.